Untuk nomor 2 yang bagian B, konseptual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirunisa, mahasiswi Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar teori komunikasi massa di mata kuliah Teori Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurbaya MSI. Silakan disimak teman-teman. Pentingnya komunikasi bagi kehidupan manusia itu karena komunikasi menjadi hal yang mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan komunikasi, dia berusaha menjembatani antara pikiran, gagasan, dan ide dunia seseorang dengan dunia luarnya. Dilihat dulu dari sejarah munculnya komunikasi. Pada waktu itu, hanya yang membedakan itu adalah komunikasi tidak mendapat pengaruh besar, tidak mendapat perhatian besar untuk dikaji. Namun pada abad ke-5 sebelum Masehi, komunikasi mulai berkembangnya di Yunani ilmu retorika, yaitu ilmu yang mengkaji pernyataan antar manusia. Definisi komunikasi massa menurut yang saya pahami diantaranya ada dua. Yang pertama, komunikasi massa menjadi jembatan penghubung demi tercapainya tujuan individu. Maksudnya adalah kita ibaratkan seperti seorang siswa yang bertempat tinggal di desa atau pedalaman yang akses untuk menuju ke sekolah masih sangat sulit. Di antara desa 1 ke desa 2 tuh di tengah-tengahnya sungai, jadi masih sangat sulit untuk menjangkau ke sekolah. Oleh karena itu, dibangunlah jembatan sebagai penghubung siswa ini untuk mencapai ke sekolahnya dengan selamat dan tepat waktu. Dan komunikasi seperti itulah, sama ibaratnya dengan jembatan yang tadi ada di desa. Menjadi jembatan penghubung antara kita terhadap lawan bicara kita agar bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, komunikasi menjadi jendela kita untuk melihat dunia luar. Maksudnya adalah dengan adanya komunikasi, misalkan kita pasti berbahasa asing. Bahasa itu kan dihasilkan dari adanya komunikasi kan, dari lisan yang kita keluarkan. Dari situ, dengan kita menguasai bahasa asing, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa-bahasa lainnya, itu akan membuat kita mudah untuk berbicara atau berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang luar yang tidak menggunakan bahasa asli Indonesia seperti kita. Untuk soal nomor 2 bagian B tentang 3 komponen konseptual komunikasi, yang pertama ada pengertian atau pemahaman. Maksudnya adalah di sini kita berusaha memahami orang yang kita ajak bicara. Begitupun orang yang kita ajak bicara berusaha memahami kita. Yang kedua ada simbol-simbol atau verbal atau ujaran. Di saat kita berada di ruang kelas, sedang melakukan rapat wali kelas atau sedang kita melakukan rapat dalam suatu tim, pasti kita tiba-tiba pernah tuh mendadak disuruh presentasi di depan banyak orang, sedangkan kita belum menyiapkan materinya itu, dan kita tahu bahwa teman kita sudah sangat siap dan sudah sangat mantap dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan pada waktu itu. Akhirnya dengan kita menggunakan simbol seperti lirikan mata atau senyum atau sedikit kayak menunjuk ke arah teman kita yang sudah siap itu, dengan seperti itu teman kita sudah paham bahwa kita itu belum siap untuk melakukan presentasi. Itu yang disebut dengan simbol dalam konseptual komunikasi. Yang terakhir adalah pengurangan rasa ketidakpastian. Saat kita ingin mengetahui sesuatu, contohnya kita ingin mengetahui tentang sejarah tarian Nusantara, pasti kita akan mendatangi ahli sejarah tentang tarian-tarian itu, dan ahli sejarah ini yang dinamakan dengan narasumber. Dengan itu kita akan mendapatkan jawaban kita dari rasa keingintahuan ini. Definisi komunikasi massa merupakan proses di mana sebuah tim komunikasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada halayak. Namun komunikasi massa ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya media massa seperti televisi, radio, dan majalah. Oleh karena itu, perpaduan antara komunikasi massa dengan media massa sangatlah besar. Proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui satu arah antara komunikator dengan komunikan atau dari media kepada halayak, dan bersifat asimetris.
atau tidak simetris. Hal inilah yang menyebabkan perbincangan di antara keduanya berlangsung secara seperti datar dan tidak permanen. Proses ini juga berlangsung karena adanya hubungan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Lalu, apa konteks dari komunikasi massa sebagai bidang ilmu? Dilihat dari berapa banyak penikmat berita atau penikmat informasi-informasi dalam berita, dalam media elektronik seperti televisi, radio, dan koran seperti itu yang bisa dijadikan sebagai ilmu. Jika memang pengaruhnya banyak, penikmatnya banyak, berarti sebesar itulah konteks konteks komunikasi massa sebagai bidang ilmu. Untuk soal nomor 3 bagian B tentang pengaruh atau efek komunikasi massa terhadap individu dengan melihat sifat halayak. Kita lihat dulu dari sifat halayak. Ini ada dua. Yang pertama adalah heterogen atau bermacam-macam, dan yang kedua anonim atau tidak diketahui. Maksudnya adalah heterogen ini itu saat kita berkomunikasi di dalam masyarakat, kita pasti tidak tahu latar belakang dari orang yang kita ajak bicara atau lawan komunikasi kita itu apa, dari mulai latar belakang agamanya atau keluarganya atau dari mana dia berasal, kita tidak tahu, dan itu salah satu contoh dari heterogennya dalam masyarakat gitu, bermacam-macam. Dan yang kedua adalah anonim, tidak diketahui. Saat kita berkomunikasi dalam masyarakat, misalkan di dalam transportasi umum, kereta contohnya, kita ingin menanyakan tentang alamat tujuan kita, karena kita sedang bingung waktu itu. Kita otomatis akan bertanya kepada orang yang penumpang di sebelah kita, tanpa kita harus menanyakan tentang namanya siapa atau rumahnya di mana. Itu tidak perlu, dan kebanyakan tidak ada yang seperti itu. Jadi spontan kita langsung bertanya kepada penumpang yang lain yang di sebelah kita tentang tujuan yang kita bingung itu gitu, tujuan yang kita akan tuju selanjutnya. Jadi tidak mungkin tuh kebanyakan orang tidak mungkin bertanya dengan harus bertanya tentang namanya dulu atau rumahnya di mana, dan itu pasti akan menghabiskan waktu lama gitu kan. Lalu apa sih kaitannya dengan pengaruh atau efek komunikasi massa terhadap sifat halayak? Ada dua perbandingan di sini antara ibu rumah tangga dan dua ibu rumah tangga. Yang pertama, ibu rumah tangga dengan kegiatan yang hanya fokus mengurus rumah tangganya saja, tidak sering menggunakan handphone, hanya fokus dan hanya tertuju pada kegiatan rumah tangganya saja gitu kan. Dan ada lagi ibu rumah tangga yang memang dia mempunyai bisnis lain gitu kan, seperti online shop di bidang pakaian. Pasti ada dua perbandingan di antara dua ibu rumah tangga ini. Yang ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis lain, pasti dia akan sering berinteraksi dengan mungkin customernya atau pelanggannya, dan mentor-mentor yang dikira dia tuh bisa dapat membantu bisnisnya untuk lebih berkembang. Dan saat kedua ibu rumah tangga ini menonton atau melihat berita, baik itu di televisi gitu, pasti jika kalau ibu rumah tangganya ini yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan, dia pasti akan langsung menelan mentah-mentah apa yang media berikan, apa yang media sampaikan gitu kan, karena tidak adanya pengetahuan lebih, karena dia tuh maksud istilahnya kayak kuper lah ya, di rumah aja gitu kan, maksudnya tidak ada interaksi terhadap orang lain di luar, dan itu sangat sedikit gitu. Langsung dia menelan mentah-mentah berita dari media yang ia terima gitu, tidak menyeleksi lagi apakah berita itu benar atau tidak. Beda halnya dengan ibu rumah tangga yang memang mempunyai kegiatan di luar, yang sering berinteraksi dengan orang banyak gitu kan, karena dia seorang pedagang, jadi dia mempunyai wawasan lebih luas tentang dunia luar, termasuk juga tentang media-media, politik ataupun budaya gitu. Pasti ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis lain ini, saat dia melihat berita dari media televisi contohnya, pasti dia tidak akan langsung percaya begitu saja tentang berita yang media sampaikan. Pasti dia akan menyeleksi terlebih dahulu tentang kebenaran atau tidaknya berita itu yang media sampaikan, seperti itu. Mengenai kecenderungan media terhadap dinamisme komersial, sangat disayangkan karena pada mulanya tujuan media ini untuk menjernihkan informasi, memilih dan membantu memilih sikap seperti apa yang ada di luar sana untuk masyarakat. Jadi masyarakat ini dibantu untuk memilih sikap dari media ini. Media membantu masyarakat untuk memilih sikap terhadap bidang politik, sosial budaya, ataupun bidang-bidang lainnya. Namun pada saat ini justru terbalik, media menjadi
propaganda politik yang kemudian menyebabkan terpecah belahnya publik. Contoh kasusnya itu ada pada saat Pilpres tahun 2019, saat pemilik media ikut berkecimpung, ikut memajukan diri sebagai calon anggota legislatif. Misalnya pemilik media itu menggunakan medianya sebagai alat untuk berkampanye dan hanya membagus-baguskan dirinya saja dan lebih membuat efek negatif terhadap lawan kelompoknya, seperti itu. Contoh kedua itu ada pada saat tahun 2014 ada pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada saat itu Dewan Pers mengeluarkan surat edaran bahwa semua warga negara termasuk wartawan memiliki hak untuk mencalonkan diri, untuk memajukan diri, mencalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah atau sebagai tim sukses. Mempunyai hak, wartawan juga mempunyai hak di dalam itu. Namun ada satu kasus, salah satu ketua dari organisasi profesi jurnalis terbesar di Indonesia mengajukan diri sebagai bupati di Jawa Timur. Dan pada saat itu beliau masih menjabat sebagai wartawan aktif. Akhirnya saat beliau mengetahui bahwa Dewan Pers mengeluarkan surat edaran seperti itu, beliau langsung mengundurkan diri dan lebih memilih dirinya untuk maju ke pencalonan calon bupati di Jawa Timur tahun 2014. Itu adalah contoh di mana harusnya itu jurnalis ini mempunyai menerapkan kode etik jurnalistik nomor 1, yaitu independen, akurat, berimbang, dan terbuka, bukan malah kebalikannya. Jadi sangat disayangkan sekali jika media sekarang condong atau berkecimpung dengan kaum penguasa seperti pemilik media yang hanya mengedepankan komersial untuk segala kegiatan politiknya. Seperti itu, terima kasih. Definisi paradigma. Paradigma merupakan upaya penelitian untuk mengungkap kebenaran data sosial yang ada dan bagaimana seharusnya bisa berjalan. Paradigma dalam kajian keilmuan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paradigma positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Paradigma positivisme adalah paradigma yang menganggap suatu data sosial yang ada itu bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata. Kalau paradigma konstruktivisme melihat di mana kebenaran suatu data yang ada itu sebagai hasil dari konstruksi dan bersifat relatif. Jika paradigma kritis itu melihat suatu data sosial itu bisa mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh dari ketiga paradigma itu bisa dilihat dari anak kecil yang masih harusnya sekolah gitu kan, mempunyai hak untuk bermain dan mendapatkan pendidikan, malah sering kita lihat dia malah bekerja seperti orang dewasa, entah itu mengamen atau mencari barang-barang seperti menjadi mengumpulkan beling-beling untuk ditimbang gitu kan. Intinya dia hanya melakukan pekerjaan orang dewasa dan tidak mendapatkan pendidikan seperti itu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kalau orang positivisme ini dia langsung turun ke lapangan, menanyakan kegiatan sehari-hari anak kecil ini, menanyakan berapa sih hasil kamu selama ini, apakah kamu ini nyari sendiri atau punya bosnya lagi, terus setiap jam berapa sih kamu keluar untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Itu kalau orang paham positivisme. Berbeda lagi dengan paham orang konstruktivisme. Makanya seringkali konstruktivisme ini bertentangan dengan pahamnya orang positivisme. Kalau konstruktivisme ini menganggap suatu kejadian itu dilihat dari etika nilainya tadi, ya kan, hasil dari konstruksi sosial gitu. Jadi intinya konstruktivisme ini lebih mengedepankan etika nilai. Dia akan menanyakan latar belakangan dahulu kenapa anak kecil itu bisa seperti itu. Kalau kritis, dia melihat bahwa pasti anak kecil ini melakukan pekerjaan seperti ini, pasti ada alasannya nih, mungkin karena orang tua yang sudah meninggal atau mungkin tidak mempunyai biaya, seperti itu. Dua konsep teori di komunikasi massa, yaitu teori feminisme dan teori determinisme teknologi. Teori determinisme teknologi ini merupakan sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu hingga saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Maka dari itu,
Teori ini menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi. Teori ini mempunyai tiga bentuk, yaitu normatif, yang berarti bentuk ini bersifat objektif, efisien, mementingkan rasionalitas dan produktivitas dari perkembangan teknologi itu sendiri. Yang kedua adalah penting secara logis. Maksudnya, pandangan yang menganggap bahwa determinisme teknologi terkonstruksi secara sosial, kebudayaan, dan sejarah. Bentuk yang ketiga adalah konsekuensinya tidak sengaja. Bentuk ini melihat adanya kemungkinan yang muncul dari polusi gaya hidup yang banyak berubah menjadi sangat konstruktif untuk saat-saat ini gitu. Untuk yang kedua adalah teori feminisme. Feminisme itu berasal dari bahasa Latin femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an. Maka feminisme adalah sebuah pemikiran yang diserukan untuk menyuarakan persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita di dalam aspek masyarakat. Gerakan feminisme ini berkembang karena adanya dorongan dari hal yang tidak menyenangkan kepada kaum wanita karena dianggap kaum wanita sebagai golongan kedua setelah laki-laki. Perkembangan zaman, feminisme berkembang menjadi beberapa bagian seperti ada feminisme liberal. Pandangan feminisme liberal ini adalah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Maksudnya adalah aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dalam kesamaan itu bersumber pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia private dan publik. Bentuk yang kedua adalah feminisme radikal. Feminisme ini beraliran yaitu bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan ini adalah terjadi akibat sistem patriarki. Apa itu sistem patriarki? Sistem patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Contohnya dalam rumah tangga, yaitu ayah yang menghandle semua kebutuhan rumah tangga, yaitu yang menghandle ibu atau anak dan segala yang ada di rumah. Yang ketiga adalah feminisme postmodern. Feminisme postmodern adalah aliran yang berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas ataupun struktur sosial. Yang keempat ada feminisme anarkis. Feminisme ini lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang menginginkan masyarakat sosialis dan menganggap bahwa sistem patriarki adalah sumber utama yang harus segera dihancurkan. Yang terakhir adalah feminisme sosialis. Feminisme ini adalah sebuah paham yang berpendapat bahwa tak ada sosialis tanpa pembebasan perempuan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.